Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah seorang artis cantik yang juga pernah membintangi film horor, Andi Soraya. Andi, katanya Anda ini pernah bertemu dan berinteraksi dengan kuntilanak. Betul nggak sih? Iya, itu benar banget. Jadi ini yang saya agak aneh ya, karena setiap saya sedang mengandung anak, di saat masuk ke usia 7 bulan, itu saya tahu saya pasti akan bertemu. Gitu. Jadi anak pertama seperti itu di tahun 98, lalu anak kedua seperti itu. Dan bagaimana saya bisa tahu bahwa itu adalah kuntilanak? Saya nggak pernah ketemu kuntilanak sebelumnya. Tapi saya tahu di saat saya pulang ke rumah, saya diikuti, saya melihat, tapi saya menengok ke belakang tidak ada. Tapi di kaca, saya melihat dia mengikuti saya. Seperti gitu. apa sosoknya? Pasti pakai gaun putih ya, sampai ke lantai. Terus rambutnya memang acak-acakan dan mukanya itu dingin banget. Muka yang sangat dingin yang tidak ada reaksi sama sekali. Hanya menatap? Hanya menatap. Okay. Tapi di saat saya masuk ke dalam rumah, di kamar saya sendirian, tiba-tiba kayak jendela terbuka gitu ya. Terbuka. Dan saya takut, ada perasaan takut. Tapi saya bilang, saya nggak pernah takut karena dia harusnya lebih takut sama saya. Karena saya lebih sempurna gitu kan. Dan tiba-tiba dia seperti berbicara sama saya, tapi pakai bahasa batin ya. Apa yang dibicarakan saat itu? Ingat nggak? Dia seperti mengadahkan tangannya seperti ini. Dan seperti meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu. Terus saya bilang, kamu minta apa? Dengan bahasa batin. Terus dia cuma menunjuk perut saya. Dia minta gitu, buat saya, buat saya. Reaksi Anda gimana, Mbak Andi? Saya kaget gitu. Saya bilang, oh nggak boleh. Ini anak saya dan saya akan pertahankan dan saya tidak takut sama kamu. Saya punya Tuhan, saya punya Allah. Di situ saya tiba-tiba saya teriak aja. Tapi memang dia seperti mengutarakan bahwa saya suka anak kamu, saya ngikutin kamu karena saya suka sama anak kamu. Dia begitu. Dan itu berlanjut juga di kehamilan aku yang kedua. Jadi aku setiap hamil, aku selalu gini, oke. Nanti akan ketemu lagi nih ya? 7 bulan, pas 7 bulan aku masih ketemu lagi nih. Dan ternyata benar? Dan itu benar. Sampai yang anak ketiga sekarang, ini kan anak perempuan ya. Lucunya bukan kuntilanak lagi. Tapi udah berupa nenek sihir. Nenek sihir? Nenek sihir. Wah, serem juga ya. Jadi maksudnya punya pengalaman seperti itu. Iya. Tapi kalau pengalaman mistis, guna-guna gimana? Katanya Anda juga selain pernah berinteraksi dengan kuntilanak, pernah kena guna-guna. Betul nggak sih, Mbak Andi? Percaya atau nggak percaya sebenarnya? Karena aku sebenarnya bukannya aku nggak percaya hal seperti itu. Hal itu pasti ada. Tapi yang aku tidak percaya, kok bisa terjadi sama aku, gitu ya. Itu kejadiannya di saat aku baru aja pulang dari setelah aku mendapatkan pengalaman hidup 3 bulan di Pondok Bambu, ya. Aku pulang, nah itu kan biasa kan kita kayak masih canggung di rumah sendiri dan lain-lain, jadi aku susah tidur. Tetapi kok kayaknya mataku berat banget. Tapi ada sesuatu yang bilang, kamu nggak boleh tidur, kamu nggak boleh tidur, jangan tidur. Akhirnya aku telepon temanku, aku bilang, kamu temenin saya ngobrol ya, perasaan saya nggak enak. Nah, dia ngobrol, dia lagi cerita-cerita, aku nih ngantuk sekali. Tapi supaya aku nahan mata ini, aku main selfie sendiri. Di saat aku selfie, aku begini, loh kok belakangnya kayak ada asap. Aku foto lagi, foto kedua dan ketiga tidak lagi. Nah, besokan paginya, itu sekitar jam 6 pagi, aku lihat bangun, karena aku jam 5 baru tidur ya. Jam 6, aku masih belum tidur, aku langsung ke dapur, bukan dapur, ke kamar pembantu saat itu. Apa yang terjadi waktu itu? Itu ada pecahan seperti bohlam, pecah. Di dalamnya itu ada silet yang sudah berkarat, ada gabah, ada beras, kayak padi ya, kayak padi. Ada kacang hijau atau apa saya kurang tahu. Pokoknya itu banyak sekali yang pecah di situ. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. 3 malam berturut-turut di waktu yang samaan terus. Jadi akhirnya aku tidak berani, aku tidur akhirnya
setelah jam 8 pagi baru aku berani tidur. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak pernah terjadi lagi hal seperti itu ya. Iya, insya Allah nggak ada. Jangan banyak Oke. musuh aja kali ya. Iya, betul, itu kuncinya. Nah, malam hari ini seseorang yang hadir di Menembus Mata Batin adalah seorang pria yang mengaku telah memperdaya lebih dari 100 perempuan dengan ilmu pelet yang dimilikinya. Malam hari ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Adi. Adi, Ya, selamat boleh malam. diceritakan ke kita selamat malam pekerjaan Anda saat ini apa? Pekerjaan saya freelancer desain grafis di suatu perusahaan di Jakarta. Ya, boleh diceritakan ke kami semua ilmu apa sebenarnya yang Anda miliki? Ya, untuk saya, kebetulan saya sangat suka dengan wanita. Saya mempunyai sebuah ilmu untuk menaklukkan hati-hati wanita itu. Ilmu apa maksudnya? Ilmu pelet. Caranya? Dulu saya mempelajari semua itu, saya pelajari jadi mungkin ada seseorang yang dia mendapatkan ilmu pelet itu dari seorang paranormal atau dukun, tapi beda. Saya mempelajari semua itu dengan otodidak untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Gimana caranya? Beberapa waktu yang lalu saya melakukan ritual-ritual di tempat tertentu. Di situ saya menggali ilmu tersebut. Dan ilmu pelet itu berhasil digunakan. Berhasil digunakan. Apa yang Anda lakukan dengan perempuan-perempuan atau orang-orang yang pernah Anda taklukkan itu? Ya, untuk saya menaklukkan wanita nggak sembarangan ya. Jadi saya hanya menaklukkan ketika saya menyukai atau mempunyai hasrat pada wanita tertentu. Jadi nggak semua wanita saya taklukkan. Jadi misalnya ini ada wanita yang kira-kira saya ada perasaan, baru saya taklukkan. Tapi itu sering saya lakukan. 100 orang itu bukan jumlah yang sedikit sih. Kalau 100 orang itu hanya bayangan, saya kira lebih, Mas. Oke, apa yang mereka lakukan setelah mereka takluk dengan Anda? Kebanyakan setiap wanita yang berhubungan dengan saya, Hmm? dia nggak bisa melupakan saya. Berhubungan maksudnya berhubungan. Ya, karena menurut mereka saya berbeda. Berbeda. Oke. Maksud Anda datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa tujuannya? Jadi dengan saya sering melakukan itu ritual itu, saya mencapai ilmu tertentu. Tapi nampaknya bukan hanya wanita saja yang tertarik dengan saya. Tapi ada beberapa makhluk lain yang sering hadir ke kehidupan saya. Nah, itu yang sekarang cukup mengganggu kehidupan saya sehari-hari. Sudah mengganggu Sudah mengganggu sekali. dan Anda ingin lepas dari semuanya. Ya, saya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan sebaiknya memang Anda cerita langsung ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adi terlahir pada tanggal 2 Maret 1985. Saya melihat dia adalah sosok yang tertutup. Perbuatannya telah membawa Adi pada kegelapan. Banyak sekali makhluk halus yang menginginkannya. Mereka terlihat tergila-gila pada Adi. Saya mencium aroma bau busuk di sini. Dan adanya sosok makhluk gaib yang ingin berkomunikasi dengan saya. Mau apa kamu dari Adi? Kepuasan. Nyawa Adi. Saya akan mencoba menolong Adi pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam.
tahan. Adi, dengan tanggal lahir 2 bulan 3 1985. Adi adalah seseorang yang menguasai ilmu pelet, pernah menaklukkan lebih dari 100 wanita, Betul. dan saat ini merasa terganggu karena yang tertarik bukan cuma manusia tapi juga makhluk-makhluk lain dan ingin melepaskan semuanya. Iya. Betul ya? Betul. 100 korban wanita itu semuanya di... Iya. Sebelum itu sampai dalam, saya ingin mengasih tahu bahwa apa yang saya lihat berdasarkan vision saya dan jujur apa adanya. Dan saya berharap juga Anda bisa berjujur ketika iya dan iya, tidak dan tidak. Seperti itu. Mas Adi, saya lalu lanjut lagi melihat kepada sang korban dipeloroti hartanya juga. Iya. Lalu saya melihat di sini banyak ritual aneh yang saya rasakan di Adi. Seperti aroma kembang. Betul. Betul. Dan saya ngelihat banyak penampakan makhluk halus dan arwah gentayangan di studio pada malam hari ini. Arwah itu mengikuti Adi atau Iya, memang dia menjaga tubuhnya Adi. Lalu di sini saya ngelihat Adi yang bisa manggil gitu. Oke. Itu yang saya lihat gitu. Iya. Tujuannya untuk wanita dan wanita. Jadi nggak ada tujuan lain. Dan saya ngelihat intinya sebenarnya wanita dan uang. Seperti apa sosoknya Roy yang terlihat? Baik, saya melihat sosok seorang perempuan. Anda pernah bertemu langsung dengan makhluk-makhluk itu? Ya, satu sosok gaib sering datang setiap malam beberapa waktu yang lalu. Pernah ketemu langsung? Dan kita melakukan Hubungan. hubungan juga dengan makhluk tersebut. Secara sadar atau tidak sadar? Itu yang saya lawan. Apakah ini hanya sekedar mimpi atau halusinasi? Saya selalu melawan hal itu. Tapi itu terasa nyata. Saya melihat sosok seorang perempuan berhubungan, tapi perempuan ini jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian, hantu, bukan manusia. Rambutnya panjang banget sampai dikuncir-kuncir ke belakang, dan ini sampai berantakan ke bawah. Itu yang saya lihat di sini. Saya ngerasa dia ini adalah korban wanita yang hamil, tapi keguguran dan meninggal. Oke. Kalau yang Anda lihat sendiri sosoknya seperti apa? Cantik kah atau menyeramkan? Cantik, Mas. Rambut panjang seperti ini? Iya, rambut panjang. Apa makhluk ini Roy yang dilihat? Justru makhluk ini yang dilihatnya. Maaf Roy, apakah makhluk ini mengikuti dia itu karena ilmunya itu menarik para makhluk halus? Iya, betul sekali. Karena ilmunya itu menarik semua banyak makhluk halus. Dan saya melihat makhluk halus ini kok malah tidur sama dia ya. Ini semua saya ngelihat mukanya benar-benar hancur berantakan. Mukanya hancur berantakan, tapi yang terlihat Cantik. cantik ya. Waktu Dan- Anda melakukan hubungan itu seperti apa rasanya? Ya, seperti dengan manusia, Mas. Cuma hal itu kerap datang di luar kesadaran di luar keinginan saya. Jadi, semisal saya lagi tidur, tahu-tahu dia datang, terus kita berhubungan. Dan Anda mendapatkan kepuasan waktu itu? Iya, Sampai ini yes. padahal ini wanita jadi-jadian ya, hantu perempuan. Saya ngelihat kamar 4 kali 4 meter doang, dan kemudian apakah ini kamar kamu? Kecil. Betul, Bro. Dan saya ngelihat kamar kecil ini ada lemari plastik. Iya. Lemari plastik warna biru yang dorongan gitu.
Iya, betul. Kemudian saya juga ngelihat di penglihatan mata batin saya ada kaca kecil yang bulat tuh. Iya. Terus kemudian saya ngelihat ada juga kalau lagi mau ritual itu berhubungan dengan bunga. Ada bunga. Iya, ada. betul. Tuh, dan di situ di atas ada kayak berantakan barang gitu loh, kayak kaca lah, ada gitu, ada berintil-berintil kertas buat apa dan segala macam. Tempat tidurnya tuh berupa single bed gitu loh. Betul kan? Betul. Betul sekali sih, itu yang saya lihat. Ritualnya seperti apa yang Anda lakukan, Radi? Iya, jadi saya ritual menggunakan Bunga. bunga 7 rupa, tapi yang utama adalah kembang kantil. Bunga-bunga itu saya makan, tapi random, dalam arti hari ini saya makan kantil, besoknya lagi bunga mawar gitu. Saya makan. Emang saya mempelajari semua itu, dampaknya saya sangat mudah bergaul dengan wanita. Ketika saya suka, saya hanya dalam hati aja, saya sama ini. Udah, Kejadian. kita ketemu pagi, malam udah jadi. Malam berhubungan dulu dong. Tapi nggak semua wanita loh mas, jadi hanya yang saya yang berhasrat saja. Serem sekali ya. Kalau bagi saya sih serem, tidak ada cantik-cantik. Karena ini menyeramkan sekali. Oke, ini ritual itu berarti memanggil makhluk-makhluk ini, Roy. Iya, serem loh. Seremnya serem banget. Dan menurut saya, Adi, Iya. kamu telah melakukan ritual ini tuh udah semacam expert gitu loh, udah jago banget gitu loh, Adi. Padahal umur kamu kan masih tergolong muda ya, tapi pengalaman dalam dunia supernatural dan mistis, saya akuin sih memang parah sekali. Saya lihat, saya agak sesak nafas di sini. Apakah kamu membawa jimat? Betul. Wow. Jadi jimat itu adalah intisari dari rangkaian ritual saya. Intisari dari rangkaian ritualnya. Jadi jimat ini bila pindah tangan pun orang tersebut bisa memakainya. Intisari dari jimat, dari ritual. Jadi kalau misalnya saya pakai jimat itu, saya bisa memiliki ilmu itu, Bisa menggunakan. bisa menggunakannya. Hanya dengan memegang ya. Memegang, dipakai atau Dipakai. Dipakai. Mau lihat, Boleh Roy? saya lihat? Saya minta sarung tangan. Ini ngapain, Roy? Dia lakukan. Ritual untuk mengambil dan melakoni, tuh kan? Itu kenapa warna merah? Taruh aja situ. Yang satu seperti bulu perindu ya? Iya, yang satu bulu perindu. Tapi yang esensinya adalah yang ini. Itu kenapa? Dia hanya minyak biasa. Tapi karena minyak ini sering mendampingi saya dalam ritual, jadi ilmu ini bisa dipakai dengan. Ini seperti semacam medianya begitu ya? Iya, semacam medianya. Kalau saya pribadi untuk naklukin wanita nggak perlu ini, cuma ini bisa digunakan untuk naklukin wanita. Ini Anda dapat ini dari mana? Ya, ini saya beli mas. Oke. Ya, ini saya beli. Aha. Ini saya gunakan media dalam rangkaian ritual saya buat. Oh, kok terus kalau beli kamu tahu dari mana kalau itu ada isinya apa enggak? Tadi kosong, isinya kosong. Oh, justru Anda yang isi? Nggak ada apa-apanya. Ini kalau Anda bisa menaklukkan wanita tanpa menggunakan ini, buat apa sebenarnya? Ya, itu hasil dari ritual Ritual. saya selama ini. Jadi seandainya saya menjual ilmu ini pun saya bisa, intinya gitu. Oh, jadi Anda jual juga sebenarnya? Misalkan. Pernah Kalau- Anda jual? Belum pernah. Kalau Anda menaklukkan perempuan ya, Anda menaklukkan wanita, berapa lama efeknya perempuan ini akan jatuh ke tangan Anda? Selama saya masih kepengen sama dia. Biasanya lebih dari sekali, sebulan, Ya, setahun, nggak lama mas. Itu paling ya 1-2 bulan sudah. udah Anda tinggal berarti.
1-2 bulan udah dapat itunya ditinggal gitu ya? Iya. Hartanya. Untuk yang terakhir, saya mendapatkan wanita yang kaya sehingga saya dapat memiliki sebuah apartemen di daerah Jakarta. Janda. Janda. Doyanannya yang janda-janda yang kaya gitu ya. Dia sukanya yang juga jandanya yang berondong kayak dia. Bukan hanya janda juga sih, Mas. Perawan juga. Perawan pun. Siapapun. Yes, yang penting di situ saya mempunyai hasrat, entah itu maaf janda atau apa. Single atau Single, ya udah gitu. Anda pernah kepikiran nggak gimana tanggapan wanita saat tahu Anda menggunakan ilmu-ilmu seperti ini? Belum pernah kepikiran karena mereka nggak ada yang tahu. Tuh, saya mau tanya ya, Andi, kalau sebagai wanita, Anda melihat seorang laki-laki menggunakan ilmu-ilmu ini untuk menaklukkan perempuan. Apa tanggapan Anda? Buat saya, dia tidak percaya diri untuk bisa mendapatkan perempuan. Dan itu bukan cinta yang nyata. Sementara dia orang yang haus cinta sebenarnya. Tapi dia tidak mendapatkannya Iya. secara alami. Sehingga dia memaksakan. Saya yakin di dalam hati kamu pasti kamu ada perasaan nelongso. Kamu tidak ada rasa, tidak pernah ngerasa puas. Kenapa? Bukan itu yang dia dapat. Iya, Dia iya. nggak pernah dapat cinta sejatinya. Betul sekali. Saya ngerasa sependapat sama Andi suaranya juga. Kenapa ya itu warnanya merah ya? Dari dulu warnanya merah. Dari dulu warnanya merah. Jadi sebelum saya masuk ke dalam tujuannya sebenarnya apa sih si Mas Adi sendiri datang kemari? Karena ada efek gangguan dari makhluk Makhluk halus. itu yang sering mengganggu saya. Gangguannya seperti apa, Roy? Apa terlihat memang ada makhluk-makhluk yang ngikutin dia? Iya, justru ada makhluk ya? halus. Sosoknya perempuan sih dia tadi. Perempuan, rambutnya panjang di belakang dia. Iya. Muncul. Dan ini pun dia lagi mengelilingi saya. Iya, Ada satu atau banyak? saya ngeliatnya baru satu sih. Apabila kamu memanggil sang perempuan ini datang, apa jadinya? Dan dia sudah di sini. Ada di sini. Ya. Saya minta lampunya dia redupkan. Saya merasakan kehadirannya sih. Kamu kasih nama tidak? Saya kasih nama Sri dia. Sri. Mbak Sri, jika kamu ada di sini, kasih tanda-tanda. Apapun itu. Saya perlu bunga-bunga. Boleh saya lakukan? Boleh, silakan. Anda mau melakukan ritualnya seperti apa dan di mana biasanya? Mungkin di bawah saja. Duduk. Oh, di bawah saja mungkin. Gak apa ya? Nggak apa-apa. Apa yang harus kita... Oke. Penonton jangan ada yang kosong ya. Semuanya fokus. Kita lihat lebih dekat. Pergi jauh-jauh. Bisa diajak komunikasi kan? Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Siapa? Roy, barusan itu makhluk apa, Roy? Dan ini makhluk-makhluk yang mengelilingi dia kah atau... Ya, ini makhluk-makhluk yang mengelilingi dia. Saya ngelihat ini bentuknya kayak semacam harimau. Dan ketakutan. Saya rasa sudah pergi. Ini bisa dibawa. FD untuk bantuin saya untuk angkat dia. FD, tolong dong. Tolong bantu. Udah sadar dia. Mas Adi boleh bang? Kak, minta minum. Ada minum. Minta minum mas? Aduh. Boleh minta air?
Mas Adi, kalau Anda Mas Adi, kalau memang Anda Mas Adi, boleh merespon saya? Mas Adi, Anda bisa minum dulu biar tenang, terus pakai lagi maskernya. Tutup mukanya. Roy, ini barusan makhluk apa ya? Saya ngelihat sejenis hewan dan binatang siluman seperti binatang babi atau harimau. Ada banyak. Ada banyak, tapi terutama sebenarnya wanita sih, sosok wanita yang muncul. Tapi wanitanya justru malah nggak muncul, malah hewan yang muncul, siluman. Siluman lain yang datang. Iya, siluman lain yang datang. Binatang-binatang itu, siluman-siluman itu memang temannya dia kah? Atau memang mengikuti dia karena ritual itu? Ngikutin dia karena ritual itu sih. Semakin dia banyak ritual, semakin dapat teman baru. Dia kan kalau ritual ngundang teman-teman baru datang, makin lama ada babi, ada harimau, ada ular. Ini apa, Roy? Ini namanya eksorsis, kesurupan, eksorsis. Masih ya? Masih. Mas Adi, Saya sebaiknya lepas maskernya, Dit. dibuka maskernya. Buka maskernya. Kalau nggak ada nafas. Ini makhluk lain lagi nih. Ini bukan Adi nih. Mas Adi. Keluar kamu. Siapa kamu? Dibantuin deh. Dia nggak bisa nafas deh. Maskernya copot. Tolong, bro. Keluar kamu. Keluar. Ini kenapa dia kayak gini, Roy? Bentrokan energi karena dia tahu dia mau diusir. Jadi mereka pada datang semuanya. Tapi mereka sangat takut sekali sama kita bertiga. Ada bentrokan energi. Siapapun kamu, apa mau kamu di sini? Hilang semua. Mas Adi. Keluar. Mas Adi, sudah balik. Kenapa, Roy? Udah Mas Adi. Mas Adi. Ya. Kok barusan bisa tiba-tiba ada yang masuk lagi tuh gimana ceritanya, Roy? Masih ada di sekelilingnya makhluk-makhluk itu ya? Iya. Jadi kita tuh dikelilingi oleh makhluk di sekelilingnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak masuk lagi ya. Saya rasa dia harus lebih kuat. Jadi Bayu bantuin dia supaya dia ada di alam kita. Mau Mas apa Adi. kamu? Mas Adi. Yes, Mas Adi. dia saya lihat sudah sadar. Udah Mas Adi ya? Iya. Nanti, Mas. Saya lelah banget. Capek banget ya. Ambil minum lagi ya. Saya belum pernah seperti ini. Belum pernah kejadian kayak gini. Mas Adi bisa dilawan? Bisa dikuatin? Bisa. Coba lihat ke saya matanya. Ya, baik. Sudah agak lebih mending sih. Baik. Ini kan benar dan berair gitu. Iya. Sudah mendingan ini. Oh, minum dulu.
Roy, Ya. kalau memang dia sering melakukan ritual itu, berarti Ya. kan dia sudah mengenal baik dengan entah itu siluman atau roh-roh halus itu ya. Tapi kenapa di saat sekarang ini mereka seperti marah? Harusnya dia bisa mengendalikan. Justru karena dia tidak tahu siluman dan jin mana yang dimasukin, malahnya dia nggak tahu, semua dianggapnya positif semua, yang padahal kan alam gaib yang berupa gini-ginian bersifat menipu. Jadi waktu pas sudah ketemu kita bertiga, baru keluar sifat aslinya, mencelakai. Tuh, Adi tuh celaka banget pas lagi jatuh, kena kepala dan berdarah, kepentok tembok, Bisa kejadian. langsung kejadian. Itu saya khawatirin itu. Hentikan permainan ritual ini, karena saya takut nyawa kamu melayang. Kalau misalnya seandainya ya, nggak ada kami bertiga hari ini nih, nggak ada semuanya di sini, dan kamu kemasukan seperti itu, dan di depan ada tembok, bak, saya nggak kebayang apa jadinya kalau kamu udah masuk. Coba deh, pikirin pakai logika saya. Ya, kamu setuju nggak seperti itu? Iya, bisa kejadian soalnya Bisa dia nggak sadar kejadian. kalau itu tembok. Kalau itu tembok dan gampang sekali ngambil nyawanya Adi ketika dalam kesurupan itu. Makhluk halus benar-benar pakai dia badannya. Ini dia di mana, Roy? Gituin. Apakah ini juga termasuk salah satunya yang Dia sudah takut. Dia tadi datang mengelilingi, tapi kok lama-lama dia pergi ya. Dia takut seperti itu, menghilang. Dan saya merasakan badannya sekarang dia kedinginan. Adi, Ya. kamu butuh apa? Nggak, saya masih kuat. Masih kuat. Kamu kayak kedinginan sekali, suhu Bukan. ruangan dan Bukan seperti energi. dingin. tapi apa? Seperti kejang. Ya, Gitu. dingin. Sebenarnya ini pengaruh dari Suhu tubuhnya yang suhu turun. Ya? tubuhnya yang turun dan air yang saya doain. Itu. Kayak ada yang saling beradu dalam tubuh saya. Oke. Dilawan. Dilawan ya, Adi. Kamu sudah cukup lelah loh. Badannya udah hancur loh. Mas Adi, jangan merem. Semakin kau merem, semakin kau masuk. Melek. Lawan. Bisa ya? Perlu diambilin apakah supaya tidak dingin? Tidak. Anda perlu sesuatu? Enggak. Mas Adi boleh tenangkan diri dulu. Iya. Ambil nafas, fokus. Jangan sampai kosong. Saya minta kain hitam ada nggak? Kain. Kamu lawan ya? Kayak masih ada di dalamnya. Iya. Sisa dikit. Muntahin aja. Kalau mau muntah, muntahin. Mas Adi, saya mau tahu deh, Anda sudah berkeluarga? Sudah, Mas. Waktu Anda dapatkan istri Anda dengan menggunakan ritual seperti ini, Tidak. terus untuk apa ritual ini dilakukan? Hanya memuaskan nafsu Anda kah? Atau karena sakit hati ingin menaklukkan wanita? Atau Tadinya hanya mencari kebanggaan, Mas. Saya mempunyai banyak wanita. istri Anda pernah ngelihat Anda melakukan ritual ini? Nggak pernah. Karena saya melakukan ritual ini di luar jangkauan istri. Oh, nggak di rumah artinya. Saya boleh tahu nggak itu kalung apa sih yang kamu pakai? Ini sewaktu saya melakukan ritual di daerah pesisir selatan, saya diminta untuk mencari 101 butir batu dan saya jadikan kalung. 101 butir batu apa aja? Macam-macam. Macam-macam. Dan sekarang menjadi hitam semua. Karena faktor dari pemakaiannya juga setiap hari kan dipakai, dan kena matahari, kena suhu ruangan, semua berubah jadi hitam. Karena kan batu dari alam. Sebentar, saya masih merasa ada sisa-sisa makhluk halus yang boleh saya minta kain hitam kok. Kain hitam. Baik.
Oh, masih belum sadar kok. Sudah. Cuma dalam perut saya. Apa rasa perutnya? Hah? Rasa perutnya seperti apa? Seperti ditinju-tinju. Dia mau keluar muntah. Bukan. Jangan ketutupan mikrofonnya ya. Saya cuma bantu supaya kamu tidak kedinginan. Awas ketutupan. Sudah lebih nyaman? Iya. Sudah lebih hangat dan lebih nyaman kah? Karena dingin dan ruangan dan suhu makhluk halus itu temperaturnya bawah banget. Jadi seperti itu. Jadi begitu suhu tubuh kita turun juga bisa Bisa bentrok langsung masuk. lambung ya. Iya. Makanya saya selalu sediain lilin di sini supaya tidak ada bentrokan energi. Mas Adi, Anda masih mau melakukan ritual seperti ini? Hah? Tidak. Makhluk-makhluk itu bisa dilepas dari Mas Adi, Roy? Pasti bisa, pasti bisa. Ya. Mas Adi istirahat yang banyak ya. Saya khawatir saya takut nyawa dia menghilang. Gara-gara dia nggak bisa terkontrol, nggak ada yang bisa ngawasin kalau di sini ada saya. Ya kan? Tapi kalau di tempat lain saya nggak tahu. Saya nggak bisa berada di tempat untuk bantuin kamu nyelamatin dari dingin dan seperti itu. Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa benar-benar lepas dari makhluk-makhluk itu, Roy? Semua jimat-jimatnya disita. Nanti saya akan mencoba. Saya ingin sekali melakukan penelusuran ke dalam rumahnya Mas Adi sebenarnya. Ya. Ya. Jangan sampai kedinginan ya. Itu saja pesan dari Roy Kiyoshi. Jadi harus dibersihkan ya. Harus dibersihkan. Kak Andi mungkin ada saran buat beliau. Mas Adi kan sekarang sudah menikah, Iya. sudah punya anak, Sudah. ya. Apakah hal seperti ini mau terus dilanjutkan? Tidak. Karena apalagi setelah mendapatkan istri dari dunia lain, itu kan bisa mengacaukan pernikahan yang sesungguhnya. Karena pasti malu-malu seperti ini punya rasa cemburu. Rasa cemburu pasti. Pasti banget, iya. Dan kalau dia cemburu bisa melakukan apa aja, Roy? Iya, tuh tadi aja udah. Jangan merem, Adi. Ya. Adi. Baiklah. Oke. Sehat-sehat ya, Adi ya. Mas Adi, jangan lupa jangan merem dulu, fokus dulu sampai Anda kembali ke rumah. Dan ini usaha ini tidak bisa langsung instan di sini saja, tapi memang harus terus dilakukan di rumah. Ya. Iya. Ingat kata Roy, jimat-jimat itu semua benar-benar dilepas, dibuang. Dan termasuk yang ada di rumah. Iya. Ya, Mas Adi fokus. Mas Adi. Iya. Oke. Terima kasih Anda sudah bercerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua di sini dan Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Terima kasih, Mas Adi. Bawa barang-barang handphone dan Bawa minumnya aja kalau mau. eh, Silakan. Itu supaya nggak dingin ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya sih curiga nih sosok Sri ini sebenarnya udah menjadi pasangannya nih. Iya, pasangan gaib ya. Di rumahnya pasti masih ada jimat-jimat dan benda-benda lain yang mengundang Sri. Tapi Iya. dia membantu dalam perekonomian nggak? Maksudnya Tidak. apa dalam seperti ilmu pelet kan? Seperti ilmu pelet. Gak ada keuntungan secara ekonomi Nggak sebenarnya. ada keuntungan secara ekonomi sebenarnya. Saya Hanya ngelihat pemuas nafsu dong. pemuas nafsu dan saya ngelihat di sini makin dipanggil ritualnya makin dia kencang powernya. Sepertinya saya ingin menelusuri rumahnya. Tampaknya masih banyak batu-batu atau jimat-jimat yang dia sembunyiin, tapi dia nggak terbuka sama saya. Oke, baik. Seperti itu. Pemirsa, kalau begitu setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Adi. Ini kamarnya ya. Tunggu bentar. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Saya merasakan ada banyak sosok
makhluk halus di sini. Dan saya ngerasa udaranya sangat panas sekali. Dan di sini tempatnya makhluk halus tersebut bentuknya wanita, dan saya ngelihat di sini sosoknya adalah bentuknya wanita, karena saya ngeliat di sini juga datang karena tertarik dengan energinya Roy juga. Di sini kita berbenturan Iya sebenarnya. benar. Di kamar ini saya sering melakukan ritual dan Sri pun kerap datang setiap malam di sini, Ron. Saya ngeliat di sini kamu dengan Sri ya. Maksudnya gaib. Betul. Saya hampir setiap malam Sri datang untuk dengan saya. Di sini tampak kotor sekali ya spraynya, benar-benar. Saya ngerasain ada seseorang yang di sini. Saya mencium ada satu mustika ya. Ini nggak apa-apa, saya ambil, saya lihat. Jadi ini tempat Sri tinggal. Ini memang bentuknya sebuah pulpen, tapi ini bisa dibuka. Saya tidak mau bersentuhan langsung dengan jimat-jimat karena saya ngerasa banyak energi negatif. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tubuh saya juga ada terasa energi yang berbenturan. Ini energi yang berbenturan ya. Dan saya kok melihat gambaran di kepala saya untuk menggambar suatu sosok. Dan tunggu sebentar, teman-teman saya bilang gini, Uncle, di sini tempatnya angker loh. Dan di sini wanitanya, hantu wanitanya di tempat ini. Saya butuh spidol. Warna hitam. Apakah saya boleh naik ke sini? Ya, Saya merasakan dia datang loh. Saya merasakan dia datang di sini. Dan saya merasa dia marah dengan saya. Ini yang saya lihat sebenarnya. Ada pesan yang ingin disampaikan sebenarnya di sini. Saya ngeliat dia nggak mau lepasin kamu, dan dia akan terus ngikutin kamu sampai ada satu yang saya lihat di sini barangnya yang harus saya sita atau saya bongkar. Saya lihat di sini energi Sri kok pindah keluar ya. Kalau Sri datang di sini, tolong kasih tanda dan petunjuk, tanda kehadirannya. Kalau memang Sri ada di sini, tunjukin keberadaannya. Kalau memang ada, tolong please datang. Oh, ini dia. Jamnya bergoyang. iya. Di sini ada berbenturan energi ya, dan pergolakan energi yang cukup dahsyat sekali. Saya ingin berkomunikasi lagi dengan sosok Sri sebenarnya. Baik. Saya melihat Sri, dia nggak mau ngelepasin kamu.
Dia mau kamu jadi budaknya dia selamanya dan gak mau lepasin. Dan saya ngerasa di sini energinya terlalu pekat, yang negatif, jelek banget. Ada banyak tanda-tanda itu, makanya justru saya akan menetralisir ini jika diperbolehkan. Boleh? Boleh. Baik. Kemudian saya minta air dan air dari 7 sumur ya. Ini air dari 7 sumur dan kemudian saya ingin memasukkan sebentar. Oke. Are you okay? Woi, bangun woi. Di sini saya melihat ada bentrokan energi. Saya melihat ada bentrokan energi yang ada ketika saya masukin ini, dia langsung bereaksi sebenarnya. Dan ini, oh my god. Bangun mas. Masa bangun? Bangun. Dada saya sakit sekali, Ray. Kamu yakin dadanya yang sakit? Ya, yakin. Udah cek ke dokter? Seperti tertawa kerjak. Coba. Tapi entah kenapa ya, saya lihat punggung kamu tercakar loh. Saya mau lihat punggungnya, bolehkah? What? Oh my god. Oh Allah. Sekali, Ray. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Sri tidak mau meninggalkan badannya karena dia harus jadi budaknya selama. Ini adalah bentuk, saya ngeliat ini bentuknya cakaran ya. Dan pemirsa di rumah, semakin saya menetralisir ini dan ada darah nih di sini, semakin dia kesakitan. Dan saya berharap semua kembali normal lagi. Dan saya berharap sih Adi itu untuk berobat ke medis gitu juga. Karena ini harus dibantu dengan medis sebenarnya. Perbuatan jahat tidak bisa dibenarkan oleh apapun. Bertaubat adalah jalan satu-satunya untuk menjalani hidup lebih baik. Tapi saya bisa sembuh kan, Ray? Bisa sembuh, tapi kamu harus ke medis juga. Ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Saya berdoa semoga kamu cepat sembuh dan terbebas dari makhluk-makhluk gaib ya. Berikut ini ada seorang perempuan yang mengaku memiliki warisan ilmu gaib. Kami akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lita.
Silakan. Lita, pekerjaan Anda sehari-hari sebagai apa saat ini? Ibu rumah tangga. Sudah berkeluarga? Sudah Punya anak? punya Satu? 1, Umur? 6 tahun lebih 3 bulan. Oke. Warisan ilmu apa yang Anda miliki? Saya juga kurang tahu karena saya baru disadarin belum ada setahun ini. Anda pernah gunakan? Udah Untuk apa? untuk guna-gunain teman saya sendiri sama buat pelet suami saya sendiri. Boleh tahu nggak apa yang Anda lakukan kepada teman Anda? Saya terpaksa guna-gunain teman saya sendiri karena dia ngezolimin saya, memutarbalikan fakta, ngejelek-jelekin saya, dan uang saya sempat dibekam sama dia, ditahan uang arisan. Jadi mau nggak mau saya guna-gunain dia. Apa yang terjadi? Diapain? Saya hanya buat sial kemana-mana. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Bahkan Terjadi sekarang masih juga sial? sekarang terjadi. Anda tahu dari mana? Saya baru ngeliat di IG, bapaknya baru meninggal. Lega, senang, atau ikut sedih? Senang banget. Tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya ingin membuktikan dan untuk ngasih tahu ke semua orang bahwa manusia di sini punya hati dan nurani. Jadi kalau misal ada yang benar atau ada yang orang tersakiti, jangan orang selalu tepuk tangan. Jangan yang namanya tuh ngezolimin orang. Belum tentu orang itu menerima. Oke, saya nggak tahu kategori atau kriteria menzolimi itu seperti apa bagi Anda ya. Soalnya kalau yang kita lihat dan kita dengar dari ceritanya yang Anda lakukan pun sebenarnya seperti menzolimi orang lain. Tapi sebaiknya memang Anda cerita langsung ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lita, lahir pada tanggal 14 Juni 1990. Dia adalah sosok yang menyenangkan. Tetapi saya melihat ada sosok ular dan sosok macan yang mendampingi Lita. Dia mewarisi ilmu hitam sekaligus putih. Saya mendengar bisikan-bisikan gaib yang mempengaruhinya. Di kuping saya mendengar kata bunuh. Bunuh, 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 bunuh. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Saya akan pecahkan misteri ini pada malam hari ini. Halo. Roy? Halo semua, selamat malam. Baiklah, nama Lita dengan tanggal lahir 14 bulan 6 tahun 90. Lita adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki ilmu yang diwariskan, ada 2 ilmu yang dimiliki, bahkan digunakan untuk mengguna-guna orang lain, teman sendiri, dibikin selalu sial, baru-baru ini ayahnya meninggal. Dan Anda merasa senang. Iya. Oke. Saya melihat Lita tidak hanya mengguna-gunain pria ya. Ya. Namun saya ngerasa ada warisan leluhur di badan dia. Dari matanya tuh saya ngelihat ada kayak kekuatan supranatural berbentuk hewan. Iya. Bentuknya ular juga. Apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya dan jujur apa adanya. Dan saya juga berharap Anda bisa jujur pada saya juga. Dan kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Dan hari ini saya lihat kamu, teman-teman kamu yang ada di badan kamu itu juga pengen keluar. Iya. Itu yang saya rasain. Energinya saya merasa ada yang aneh dengan diri kamu. Kamu wanita biasa,
tampilannya seperti wanita yang biasa saja, tetapi ilmunya ilmu hitam. Kelihatan ya seperti perempuan pada Nggak umumnya. kelihatan, Ini seperti makhluk perempuan seperti pada apa yang ikut dia, Roy? Intinya sih sebenarnya kalau orang kenal sama dia langsung kepincut dan langsung jatuh hati. Itu yang saya rasakan. Entah itu di ranjang, entah itu di dalam percakapan doang. Kenikmatan dan kenikmatan percakapan, padahal pembicaraannya biasa aja. Tapi laki-laki bisa jatuh cinta. Tapi dia tidak melakukan ritual untuk menarik. Saya kok ngeliat dia lakuin ritual ya. Ritual seperti apa yang Anda lakukan? Seminggu sekali makan besi. Makan besi sebesar biji lada. Terus makan sirih, daun sirih. Makan cabai merah yang bulat-bulat. Terus sama kembang melati. Sama bunga mawar. Kelapa hijau dicampur telur ayam kampung. Oh, makanannya aneh-aneh ya. Cantik-cantik makannya besi. Waduh, bisa deh sekalian. Suaminya katanya diguna-guna juga, Roy. Betul ya? Iya, Dia tahu kalau Anda punya ritual seperti ini? tahu. Dan dia tahu kalau dia diguna-guna? Awalnya nggak tahu, terus kedua dia minta berkali-kali diminta dipelet. Apakah ada kenikmatan setelah memelet begitu ya? Iya. Ya, kamu cium bau gak? Iya. Ada bau yang aneh. Amis. Bau amis kan? Tuh, bau. Terasi. Ini baunya Bau bau terasi. terasi, bau amis, Bau bau... amis lagi ya. Bau terasi kayak bau amis kayak bau. Maaf Terasa ya. juga penonton di sana? Maaf Roy, tapi Iya. ini kayak bau. Iya. Sampai sini Iya. berasa nih? Sebenarnya gini, ada sesuatu yang tuh baunya aneh di sini. Kayak bau terasi nggak setajam ini ya? Bau banget. Kayak bau yang Nggak enak sekali baunya. iya. Ini dari mana, Roy? Dari dia? Iya, Dia yang bawa? Dari dia yang bawa. Sebenarnya jujur saya sependapat dengan Kak Andi bahwa ini sebenarnya berasal dari daerah sensitivitas wanita seperti itu. Tapi apakah kamu sudah cek sebelumnya kah? Nggak ada apa-apa. Semuanya bersih, pap smear dan segala macam. Oke. Saya orang yang punya indera keenam dan saya bisa melihat apapun, lebih bisa mencium. Dan orang normal juga mencium. Tuh lihat deh. Gila ini makin lama makin kuat ya. Saya nggak Tajam tahan. banget loh ini. Parah. Anda biasa melakukan ritual makan-makan besi apa dan lain-lain gitu? Itu aja. Bawa sekarang? Kalau ritual yang kembang-kembang ya? Enggak. Apapun yang Anda bawa? Hanya benda pusaka sama mustika. Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti pecut. Pecut kuda. Pecut kuda. Coba bolehkah saya lihat Bawa semua atau satu? semuanya yang dibawa pada hari ini? Benar. Benar ya, Mas? Sampai belakang loh. Ini belakang juga, tim produksi juga ada di sini. Itu suaminya mencium bau seperti ini juga nggak sih ya? Di sini kenceng banget Sebenarnya loh. dari situ sih baunya, dari daerah dia. Aduh, sebenarnya ini dari daerah dia sih. Ini. Duh, saya harus pakai glove ya. Saya butuh sarung tangan atau gloves. Sebenarnya ini baunya ini berasal dari makhluk halus deh, arwah gentayangan. Yang saya duga juga dari daerah wanita, kewanitaan juga. Ini sangat-sangat bercampur dan beradu-aduan gitu, kejar-kejaran baunya. Gitu. Jadi kayak bau busuk gitu loh. Mungkin kenapa bisa bau itu karena ini terakhir kan yang buat guna-gunain teman saya ini, dia dulunya seorang kali ya. Iya. Seorang dia beralih ke kadang dia juga seperti menjadi lagi, tapi dia nyaru. Makanya dia terbalikan fakta ke saya, ngejolimi saya.
Dia itu kayak ngejual gitu sampai keluar kota, bahkan dia juga, tapi dia membodohi saya. Dia nggak tahu kalau saya punya kayak gini, saya bisa. Tapi saya nggak mau ngebongkar di depan orang-orang. Ya, mungkin kalau di mana ada bau-bau kayak itu, mungkin bau dari punya dia kebawa ke sini. Mungkin. Kalau menurut saya sih itu. Iya, bau banget. Apa mungkin dari temennya atau makhluk-makhluk halus yang ada di dalam dirinya dia, Roy? Nah, dari makhluk halusnya juga ada, dari teman-temannya dia juga ada. Saya lihat kamu tuh kayak seekor binatang loh. Maaf banget, bukan kamunya binatang. Temen yang nggak kelihatan berbentuk binatang gitu, seekor. Ular. Apakah akan hadir pada malam hari ini? Kamu biasa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kamu? Kalau saya, dia mau menyampaikan ke saya dengan mulutnya kucap-kucap gitu, tapi saya belum bisa. Gitu. Karena kan kamu saya ngerti? baru, saya ngerti apa maksudnya kayak gitu. Kadang hanya beberapa kata yang tiba-tiba saya masuk, oh iya. Artinya Kenapa? kamu ngelihat sosoknya itu? Iya, dengan mata batin. Apakah ular ini hadir di sini? Kamu merasakan? Iya, di sebelah kiri saya. Kiri. Ada, Roy. Di sebelah sini? Oh, iya, di sini berarti? Iya, betul sekali. Oke. Ini ularnya nggak kecil, Iya, ularnya gede banget. besar sekali, rajanya ular. Ini memang yang ngejaga atau memang dipanggil atau gimana, Roy? Memang menjaga dan bisa dipanggil. Bolehkah saya memanggil ularnya atas izin kamu juga? Apakah memang benar-benar hadir? Apa yang kamu perlukan? Apa saja ritualnya? Seperti apa? Kalau si raja ular ini nggak minta apa-apa, cuman hanya senyum-senyum doang, lagi megang tangan saya. Tapi kalau yang dari leluhur bapak itu minta rokok sih dari tadi sebenarnya. Hah? Dia ada di sini juga? Ada. Di sebelah mana? Eh, Iya, Roy. Iya. Kau mau ritual kah? Atau apapun yang... nggak minta rokok dibakar aja, tapi aku nggak isap. Biar dia ngisap sendiri sampai habis. Kebakar dengan sendirinya. Yang dari bapak itu sosoknya seperti apa? Siluman buaya. Saya sangat tidak asing dengan sosok makhluk gaib berbentuk ular. Nah, apabila bisa dipanggil, apakah saya boleh berkomunikasi dengan makhluk yang kamu punya kah? Dengan satu syarat, tidak membahayakan kamu. Kedua, tidak membahayakan bintang tamu saya dan partner saya, Bayu. Dan penonton juga jangan Dan sampai penonton ada yang juga. kenapa-napa. Kalau syarat-syaratnya itu saya kamu turutin, saya pengen banget bisa berkomunikasi lebih lanjut. Saya ada perlu apakah saya pengen ada bunga kah? Saya boleh minta bunga? Perlu apa? 7 rupa. Iya. Perlu bunga. Oke, saya siapkan bunga 7 rupa. Baunya sudah mulai hilang ya. Gak sepekat tadi ya. Sudah mulai pudar. Udah mulai pudar sebenarnya. Baik. Saya mendengar suara bisikan di kuping saya. Apa, Roy? Ya. Apa bisikan? Laki-laki yang ada di semua itu ini ya, apa namanya, kepincut dia ya, dengan permainan dia di ranjang. Apakah itu betul? Iya. Dan apa lagi yang kamu butuhkan kira-kira? Oh ya, menyan? Enggak. Minta satu yang putih, satu yang merah buat saya makan aja. Ini boleh dibuka kah? Boleh. Coba kamu buka. Setelah itu, Ini yang dimakan besi juga kah atau bunga aja? Kalau kumpul sama teman-teman sih pakai besi. Besinya itu datang sendiri. baiklah. Tadi kembali lagi ke topik awal. Bunga merah dengan bunga putih mau diapain itu? Enggak, saya mau minta aja buat makan.
Butuh air kah? Boleh? Apakah sosok ular tersebut bisa hadir dan berbicara dengan kita? Iya, bisa. Masih ada di sekitar kita. Saya merasakan energi makin lama makin kuat. Iya. Bisa tolong diredupkan untuk fokus dan konsentrasi. Iya, ada apa ya? Bayu, jangan takut, Bayu. Semakin kamu takut, semakin diganggu. Dengan siapa saya berbicara? Kenapa? Bayu, ambilin saya lilin. Lilin 2. Ada apa? Ada yang masuk? Dengan siapa saya berbicara? Mohon maaf. Saya leluhurnya neneknya. Ada apa? Saya ingin berbicara. Kenapa Anda itu sosok apa? Saya dulu sering mau di saya sering ritual bunga-bunga. Saya dapat diwariskan dikasih ular. Katanya dia untuk melindungi saya. Tapi saya wariskan ke cucu saya ya satu. Tapi dia nggak kuat. Kuat. Dilepas dan larinya ke cucu saya yang ini. Tujuannya apa? Dia yang tepat. Untuk apa? Tepat untuk apa? Dia yang kuat. Agar bisa kuat melawan semua orang yang jahat kepadanya. Dan bisa mengobatin orang. Maksudnya untuk tujuan baik. Bila ada yang baik untuk diobati, dia obatilah. Bila ada yang jahat, bila ada yang menjolimi atau menyakitinya, itu saya ikhlaskan untuk mencelakainya. Mencelakai ya? Jangan berbuat jahat. Itu mencelakai orang perbuatan yang buruk loh. Ular. Itu dia ular, Roy. Halo, dengan siapa saya berbicara? Saya Raja Ular. Roy, ini apa, Roy? Raja Ular. Ini yang dia panggil tadi. Mohon maaf, saya memanggil. Tujuan kamu apa dekat dengan mbaknya? Saya memilih dia. Dia tersakiti terus. Balita ya? Balita, kenapa dijagain sama kamu? Hanya dia yang tepat. Yang lain tidak kuat. Dia yang selalu mencari-cari. Di mana dan kenapa. Saya yang memilih dia. Kamu mau nggak ikut saya aja? Sampai dia mati, saya tetap dengan dia. Saya rasa ada bentrokan energi di sini. Sudah. Sebelah mana? Sebelah sini, sebelah kanan. Penonton ya? Di penonton. Itu ada pocong. Help. Saya lihat ada bentrokan. Pocong dengan muka hitam yang hangus. Tetap duduk, tetap tenang, tetap tenang. Dikuatin, Sudah Bang. minta Dikuatin Lita. Diusir, dikuatin. Dia udah keluar nih. Nggak lihat. Sudah bisa kontrol. Roy, ini saya ngerasa kayak ada apa di sini. Ya, hati-hati ya bagian sana ya. Apa sih? Kayak Aman. Ada lewat. pocong. Kamu lihat juga? Ngerasa juga? Ini apa, Roy?
Saya melihat ada penampakan makhluk halus lainnya yang ingin masuk lagi. Tapi tampaknya nggak bisa masuk. Jadi ini saya buat perlindungan di situ supaya penonton saya aman. Tadi nggak apa-apa kan? Nggak kena kepalanya ya? Nggak, cuma sakit pala, pusing. Jadi terang sekali ya sekarang. Aku ngerasa sih ada yang bawa jimat di penonton. Kenapa? Ada yang bawa jimat, jadi agak menarik. Kayak bentrok. Ada yang bawa jimat dari penonton. Dari salah satunya. Ada yang bawa jimat. Sini. Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Pegangan, apapun. Dompet, kantong. Nggak ada ya? Bener nggak ada nyimpen apa-apa? Oke, ini saya nggak tahu mereka benar-benar jujur atau enggak, Roy. Tapi kalau memang ada yang bawa jimat, bahaya nggak bagi penonton? Menarik buat partisipan saja, tapi tidak membahayakan penonton. Karena bentrokan energi dia tuh gede banget kayak bola api. Jadi sebenarnya ini yang saya rasain, dia tuh bisa ngerasain dan bentrokan antara misalnya ada orang yang bawa jimat dan dia bentrok. Dia tuh harus dikarantina sebenarnya. Itu tadi dia bisa tiba-tiba berada di situ dan seolah-olah jadi ular. Apa yang terjadi sebenarnya, Roy? Sebenarnya saya melihat si Raja Ular ini tuh yang teman baik dia tuh masuk ke badan dia, tapi masih setengah-setengah. Masih masuk, masih enggak. Masih masuk, masih enggak. Oleh karena itu saya tidak memanggil teman saya Siti Jasmia, karena memang masih bisa ditanggulangi dengan baik. Siti Jasmia ular piton juga, boa piton. Boleh aku jelasin? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya aku nyari tahu kenapa sih kok badan ini kenapa gitu. Dan akhirnya banyak orang bilang emang badan aku ada ulernya. Di dalam badan, di ibarat tulang punggung, itu di tulang punggungnya tuh melilit. Akhirnya karena kasihan ke saya, karena kan dia nempel. Ibarat kata seperti mendarah daging. Akhirnya sama temen yang ilmunya lebih di atas aku, dikasih jarak 5 meter. Dia dilepas gitu. Tapi selalu mengikuti Anda? Iya, selalu. Saya nggak kebayang bagaimana kamu bisa hidup tenang ya diikutin. Tapi kamu bukan dukun, bukan paranormal, bukan apapun. Tapi kamu orang biasa yang bermain magic, diikutin ular kemana-mana. Menyeramkan sekali ya. Kamu merasa nyaman dengan itu? Nyaman-nyaman aja. Nggak pernah terganggu? Enggak sih, paling kalau lagi tidur tiba-tiba datang kayak putri kayak gitu. Seorang putri? Pakai mahkota. Kalau seorang putri, tapi saya tidak mau kamu mengkerucutkan tokoh publik ya yang berselendang hijau, karena kan tidak semua orang ngerti sejarah beliau dan tokoh legendaris itu kan memang sangat sensitif sekali untuk dibahas. Namun demikian saya lihat kamu mungkin anggapnya itu adalah si Bunda Ratu Selatan atau Ibu Ratu. Namun belum tahu nih apakah ini beneran apa enggak. Soalnya kan jin suka berubah-ubah. Iya. Ya, gitu. Kadang aku juga melihat, nggak mungkin lah Bunda Rati ada di sini. Entah itu siapa atau itu yang sebenarnya sosok putri yang di ini, ular ini, atau gimana aku nggak ngerti. Ada yang suka ngaku-ngaku loh jin. Iya. Dan itu sangat berhati-hati sekali. Nah, tantangan dari saya yang kedua adalah bagaimana kalau saya sita alat pecutnya? Saya keberatan. Kenapa? Karena itu benda pusaka yang udah diwarisin ke saya. Dan itu bisa untuk ngobat-ngobatin orang juga, seperti sakit atau kesurupan, gitu. Baiklah, saya akan... Ya, Maaf, saya mau nanya. Boleh, Cara dia mengobati itu, misalnya ada orang yang sakit, kamu bilang mengobati dengan cara yang halus ya. Itu dengan ayat-ayat suci atau dengan ilmu hitam? Ada ayat suci, ada bahasa Jawa seperti zaman dulu ya, seperti bahasa Kejawen. Kejawen gitu. Itu terserah mau yang digunain yang mana. Dan medianya itu kalau nggak air putih atau kelapa hijau. Jadi dicelupkan sama ini, dicelupkan. Ya, misalkan ini dicelupin lalu saya bacain, ditiup dan diminum ke orang korbannya pasien. Itu Anda gunakan juga untuk
guna-guna teman Anda itu Iya, dengan cara yang sama. iya. Jangan lagi ya. Itu kan perilaku yang dosa. Iya. Ya kan? Nah, kalau orang yang punya ilmu seperti ini, kalau dia bisa menggunakan dengan cara yang bijaksana, Iya, itu akan benar. berguna. Tapi kalau kamu hanya akan menambah dosa kamu lagi, ingat Allah itu Maha Pengampun. Tetapi sangkut pautnya nanti manusia dan manusia itu yang menyulitkan kamu Iya. untuk masuk Betul sekali. surga. Dia gunakan untuk keburukan juga Iya, loh. untuk keburukan. Kejahatan juga untuk kirim guna-guna. Jadi nggak cuma mengobatin. Nggak cuma ngobatin, tapi juga untuk keburukan. Nah, pertanyaan saya adalah ke Kandi. Kamu kan sebagai sesama perempuan nih, apabila kamu yang digituin sama si Mbak Lita, pasti kamu kesel dan jengkel ya? Iya, pasti. Karena itu yang aku bilang, Allah mungkin Tuhan Maha Pengampun ya. Tapi ada kejanggalan manusia yang di situ yang menahan kamu nanti akhirnya. Tidak akan pernah termaafkan, apalagi korbannya itu sampai meninggal dunia. Iya, jangan lagi ya. Sebaiknya apa yang harus dia lakukan, Roy? Gini, saya hari ini tidak diizinkan untuk menyita barang-barang Mbak Lita. Namun demikian, saya hanya bisa berharap saja ini digunakan lebih baik ya. Iya. Karena nggak bisa dihilangin juga kan, toh juga kamu terlahir dari wanita yang bentuknya biasa nih. Wanita normal gitu ya, nggak ada kayak pakai kalung apa, ini apa, segala macam. Terlihat normal kok, bukan kayak seorang yang bisa black magic yang- gitu iya. kan. Apa tapi auranya kalau aku lihat gelap. Gelap sih. Dia tidak yang ada yang menyenangkan gitu, putih. Kamu kayak yang Gelap. kusam. Karena perbuatan itu, karena main-main terus gitu, jadinya gelap gitu. Saya sih cuma berharap jangan terlalu kebablasan mainnya dan gunakan untuk yang putih. Obatin orang aja. Ini bisa dari digunakan suara. untuk itu, Roy? Itu bisa banget, bisa banget. Itu bisa digunakan untuk, dan tapi ya saya agak terganggu dengan dua penampakan itu. Yang mana? Minyak, don't Ini. touch. Itu minyak itu, Dan karena batu-batuan ya. saya kok ngerasa itu buat pengasihan ya. Yang ini minyak bulu perindu, yang ini untuk minyak-minyak batu atau benda pusaka. Aduh, Kak Andi, saya mau nanya nih. Kamu kan perempuan ya, kemudian kamu punya pasangan, kepelet kayak model beginian. Kesel gak sih? Oh, pasti kita kesel banget. Saya memikirkan dari banyak aspek, dari aspek sang perempuan yang direbut, itu ya pengasihannya. Kedua, tentang masalah kamu auranya jadi gelap nih, gara-gara main itu. Tiga, saya ngerasa udahlah gunain yang buat yang putih-putih aja, buat ngobatin orang kesurupan kan. Walaupun saya tahu ini udah 2018 menuju 2020 loh, tapi tetap ada masih gini-ginian. Saya agak kagum dan agak amazing. Iya, Iya masih kan? banyak orang Iya. yang pakai kayak gini. Masih ada loh ya yang ternyata di abad 2000 yang dan di tahun 2000 menuju tahun 2020 masih ada beginian. Gunain yang putih-putih aja lah ya, biar aura kamu terang, terus jangan nyimpen dendam untuk kirim-kirim. Iya. Itu nggak usah. Kalau misalnya nih, Mbak Andi, kamu jadi temennya ini, Mbak, yang dikirimin seperti itu, guna-guna dan lain-lain, akhirnya sampai sial terus. Itu kamu tahu dia orangnya, apa yang akan kamu lakukan? Dilabrak atau diapain? Saya akan bilang, apa kesialan saya akan berdampak ke kamu. Kembalikan. Pasti saya akan bilang kembalikan. Jadi Iya. bisa membahayakan diri sendiri juga loh ternyata. Ya iyalah, pasti bisa. Siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri. Seperti apa yang ditanam akan tumbuh, dituai kembali. Tanam jeruk nggak akan mungkin tumbuhnya durian. Iya, Tanam jeruk akan tumbuh jeruk. Saya tuh juga ngerasa gini. Tadi ada momen ya, Kak Andi sama Bayu sempet gak lihat dia nih ya, teliti. Dia tuh menganggukkan, gitu ya. Itu seperti ada bisikan-bisikan di kuping dia. Sebenarnya ada semacam bisikan ya. Apa aja sih bisikannya, bisa dibocorkan nggak? Enggak, tadi cuma bilang, saya mau masuk ke badan kamu sekarang. Tadi yang ular itu. Yang ular ini. Aku bilang, iya tunggu. Itu biasa ya? Berinteraksi seperti itu biasa? Kadang kalau misalkan ada yang kesurupan gitu, saya baru mau ngobatin, lagi jalan badan saya kayak orang stroke, gerak-gerak sendiri begitu. Gerak-gerak sendiri gitu. Saya tahu ada yang mau masuk gitu. Tapi kalau udah mau masuk, buak kayak jatuh terus, yang lilit gitu. Kamu pernah dapat bisikan untuk enggak? Iya.
Kapan itu terjadinya? 9 bulan yang lalu, Siapa ya terus dibunuh? suami saya sendiri. Hah? Kalau kamu sampai kayak gitu, apalah artinya kehidupan kamu? Bunuh seorang suaminya sendiri ya? Ada masalah emang? Enggak, cuman dia hanya ngamuk-ngamuk biasa. Kadang juga ada bisikan. Kalau ada yang goda-godain saya, kan kalau kemana-mana saya digoda-godain gitu. Terus tabok aja mukanya cepetan gitu, cepetan tabok gitu. Udah nggak usah diobatin lagi. Bisikan itu dari jimat-jimat ini atau dari warisan yang dia punya itu? Dari Roy? jimat-jimat, kalau warisan leluhur saya yakin akan jagain. Dia nggak akan berbuat bodoh kalau leluhurnya itu kan konotasi leluhur kan menjaga ya. Iya. Jagain sama cucu sampai cicitnya. Tapi ini saya ngelihat udah saru karena permainannya udah banyak banget. Jadinya yang bisikin yang enggak-enggak. Aduh, itu bukan leluhurnya sih. Itu kalau nggak diturutin tapi nggak apa-apa? Seharusnya sih jangan diturutin dong. Kalau turutin kamu masuk penjara lah. Iya. Bayu periksain deh tangan dia. Bagian sini. Apakah kamu pernah melukai diri kamu sendiri? Boleh? Saya lihat tangannya. Iya. Oh ini ada Pernah. bekas. Tuh kan, betul kan kata saya? Ini kenapa? Saya silet sendiri. Tuh. Sih? Karena bisikan itu? Iya, katanya silet aja tangannya kalau dia nggak percaya sama lu. Tuh. Gitu. Saya silet sampai kelihatan tulangnya. Tuh kan, itu yang saya maksud. Dari saya dapat bisikan, Roy, lihat tangannya Roy. Roy, lihat tangan dia deh. Terus saya lihat, sebenarnya saya tidak kelihatan karena saya dari sini. Saya suruh Bayu untuk melihat, Roy, tolong lihat tangannya. Tangannya ada bekas luka. Dia pengen bunuh diri. Gitu loh. Oh, makhluk-makhluk itu yang minta dia untuk ikut sebenarnya. Ayo silet gitu. Kenceng, yang kenceng, kurang kenceng. Kayak gitu. Itu seperti itu kan? Berarti makhluk-makhluk itu sebenarnya minta nyawa gitu? Jahat. Ya iyalah pasti. Kamu jangan main-main ginian lagi kalau boleh pesen saya. Memang kalau mau simpen yang pecutnya aja, yang minyaknya nggak usah. Seperti itu. Cewek, ini kamu wanita loh. Jangan kebanyakan jimat, nanti mukanya jadi kayak nenek-nenek. Coba saya lihat sekali lagi tangannya, boleh? Bisa? Iya. Itu kan, padahal saya belum memeriksa loh dari tadi. Coba dokter. Boleh tunjukin ke kamera? Boleh. Silakan. Boleh. Padahal saya tidak tahu. Tuh. Kan inilah yang saya maksud. Saya gregetan soalnya. Dia pernah minta nyawanya Lita, berarti dia juga minta nyawa lain dong? Iya Bisa pasti. aja kejadian kayak gitu Pasti. Kayak tadi suaminya nggak usah jauh-jauh ya? kan. Iya. Berarti ilmunya ini minta tumbal ya? Betul sekali. Saya rasa udah ada tumbal sebelumnya. Secara nggak sengaja ada yang meninggal. Lalu maksud dan tujuannya Mbak Lita datang kemari ke menembus mata batin apa sebenarnya? Tujuannya cuma satu, saya tuh harus kemana gitu. Apa saya harus lepasin aja ini, atau hanya saya terusin gitu. Sebaiknya ini memang dilepas aja. Sebaiknya memang dilepas, tapi Kalau belum nggak mau rela, disita, belum ridho. Masih mau disimpan ya? Paling hanya ya kalau ini cuman paling buat di rumah-rumah aja. Ini Mungkin kan Bayu mau bawa pulang? No, terima kasih. Oke, Anda mau lepas semuanya? Mau dibuang, mau dilarung, atau mau disita, disimpan di Roy? nggak usah, nanti ini aku buat ngobatin orang aja, dan kalau ini udah biarin di rumah aja, nggak usah diguna-gunain. Karena ini kan cuman kayak pembawa rezeki, sama ada batu buat pelet, sama batu dari leluhur yang buaya putih, sama Dewi Kalayan untuk membunuh siluman-siluman. Saya selalu bawa ini. Tapi untuk sekarang mungkin ya Kak, besok-besok saya nggak akan bawa lagi. Dan ini Kelihatannya juga selalu di masih rumah. dia mau Masih pakai mau. dan mau gunakan untuk nggak tahu ya tujuannya dia, dan masih mau mendalami ilmu yang dia punya ini Roy. Ya kalau seperti itu susah ya ya. kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ya, kami cuma berharap mudah-mudahan ini digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai mencelakakan orang, apalagi ada punya kemampuan dan apa ya, diberi kelebihan gitu. Digunakan kejahatan nanti bisa berbalik, bisa justru Anda sendiri yang malah mengalami kerugian kan. Mbak, saya mau tanya. Sebetulnya udah punya warisan leluhur yang baik, ya? Nggak mau mendalami agama? Mau sih, niat.
kan lebih baik dalamin agama. Nah. Jadi kan bisa balance, jadi tahu masukilah dengan ilmu putih. Iya kan? Jadi tahu apa yang kira-kira mau disimpan atau yang benar-benar dibuang. Karena semua kan atas petunjuk Allah. Betul sekali, saya setuju dengan Kak Andi. Tadi kalau pertanyaannya saya ini mau kemana, ini jawabannya sih. Saya Iya. rasa. Kak Andi juga udah makan garam manis, air garam, asam garam, udah kedubukan, udah Banyak bukan tahu sekali soal- 2 kali. Kak Andi Sora itu Semua orangnya kehidupan sudah saya jalani. udah jalanin dengan banyak lika-liku kehidupannya, jadi lihat sosok Oke. kayak gini tuh harusnya kamu dengerin Kak Andi karena kan memang sesama perempuan juga dan udah mateng. Ya mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan dan membawa kebaikan bagi diri Anda dan juga keluarga. Ya silakan Anda punya hak kalau masih mau menyimpan atau apapun itu. Tapi mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, ya Anda bisa justru menemukan jawaban sebenarnya Anda harus kemana. Ya terima kasih banyak Mbak Lita yang sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih Mbak Anda boleh Lita. bawa semuanya. Boleh bawa semuanya. Setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing. Namun jangan pernah memperlihatkan kelebihan itu pada siapapun. Karena pasti ada kekurangan yang belum tentu melampaui kelebihan Anda. Dua partisipan kami yang hadir malam hari ini, Adi dan juga Lita. Yang terakhir adalah Lita yang punya ilmu warisan, sementara Adi mengaku pernah meniduri lebih dari 100 perempuan dengan ilmu yang dimilikinya. Ini kalau dilihat yang Adi tadi, dia begitu bangga ya, seneng gitu melakukannya. Iya. Dengan makan bunga-bunga, itu masih bisa bersih, masih bisa hilang. Aduh, tapi jangan selalu baik. Beneran. Dia itu sebenarnya awalnya nggak tahu kalau makhluknya jahat Oh, sebenarnya. jadi nggak sengaja. Nggak sengaja. Lalu kemudian dia baru pertama kalinya dia mengalami gangguan eksorsisme kayak gitu iya. kesurupannya seperti tadi. Kejam. Kejam gitu. Karena beliau tuh nggak tahu sebenarnya apa yang dipelajarin, makhluk apaan. Taunya cuma makan bunga, ritual. Tapi begitu makhluk-makhluknya marah dan keluar, langsung unjuk gigi, berantakan semua sampai dia kayak kedinginan. Iya. Seperti itu. Itu makhluk yang rambut panjang itu kayak kuntilanak. Iya, kuntilanak, seperti kuntilanak. Yang main dilihat waktu itu seperti itu nggak? Atau sosoknya seperti Oh apa? enggak, berbeda kuntilanaknya. Kalau ini, kalau saya lihat kayak korban ini ya, korban kecelakaan ya. Korban Menyeramkan kecelakaan. wajahnya. Jadi saya sempat mention ini seperti seorang wanita yang hamil meninggal dan dua-duanya meninggal. Itu yang tadi sempat kalau Mbak Andi, Ibu dan anaknya. ibu dan anak Andi. Roy, Mbak Andi itu dulu pernah melihat saat 2 kali kehamilannya itu justru seolah-olah dia merasakan dan bahkan berinteraksi langsung dengan kuntilanak. Nah tadi waktu Adi masuk siluman itu dia melihat langsung ke Mbak Andi. Ada hubungannya nggak? Enggak sih, untungnya Nggak tidak ada ya? Untungnya tidak ada. Oke. Seperti itu. Kalau lihat dari Adi tadi, setelah dia mengalami hal seperti ini, dia ada rasa kapok gak sih? Saya rasa dia ada rasa kapok sih dan mikir-mikir ulang. Iya. Itu sih. Dan orang-orang seperti Mbak Lita tadi yang Mbak Lita. karena Mbak Lita ya dizolimi, marah karena dia punya warisan ilmu, Iya. akhirnya digunakan untuk menyerang tuh bisa juga bisa Jadi terjadi secara kapanpun. psikologis mereka jadi orang yang nafsuan ya. Kalau Iya, apa-apa jadi iya. bawaannya marah. Saya bisa, karena dia bisa Iya, melakukan itu. iya, iya. Itu bahayanya. Bahaya. Iya ya, karena nggak bijak menggunakannya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Harusnya partisipan kedua Mbak Lita Iya. gunain yang untuk yang putih aja. Iya. Itulah. Oke. Baik. Mbak Andi Soraya, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Sukses dan bahagia Sukses. terus ke depannya. Dan mudah-mudahan tidak pernah ketemu lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu ya, Mbak. Enggak, insya Allah enggak. Enggak tahu kalau hamil ke berikutnya lagi ya. Iya. Apa enggak. Oke. Oke, terima Thank kasih you, udah Kandi. mengundang. Roy Kiyoshi, terima Iya, kasih. terima kasih. Sudah memberikan penjelasan kita semua. Bye.